Iya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Tanggapan Publik. Pemirsa, kalau kita bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PU nomor 21 tahun 2023, di mana putusan tersebut mengatakan bahwasannya lembaga pendidikan nanti bisa dijadikan sebagai tempat kampanye. Namun bagaimana hal ini disikapi oleh Bawaslu dan juga akademisi dari Sumatera Utara. Untuk itu pada sore hari ini topik yang kami angkat adalah kampanye di lembaga pendidikan. Dan kita akan bahas hal ini bersama dua orang narasumber. Yang pertama ada Bang Saud Buang Manalu selaku Komisioner Bawaslu. Selamat sore Bang, apa kabar Bang? Baik. Dan kemudian ada Bang Dr. Dani Sintara SHMH dari akademisi. Selamat sore Bang, apa kabar? Sore, Bang. Dan pemirsa, kami juga nanti mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi dengan kami melalui line telepon kami nomor 0811-6100-386. Untuk itu nantinya pastikan Anda terus bersama kami selama 1 jam ke depan untuk mengikuti dialog kami tentang tanggapan publik kampanye di lembaga pendidikan. Saya ke Bang Saud dulu. Bang Saud, kalau kita bicara tentang putusan MK ini, bagaimana Bawaslu melihat hal ini? Yang pertama kita masih menunggu ya, setelah putusan itu memperbolehkan di tempat pendidikan, di tempat ibadah tidak ya, itu tentunya akan diikuti dengan pengaturan secara teknis. Nah, pengaturan teknis itu akan dilakukan oleh KPU. Nah, di KPU bagaimana mereka menggodok kita tunggu dulu. Bawaslu sendiri melalui Bawaslu RI, kita coba ikuti informasinya, telah mengusulkan supaya yang namanya kampanye diperbolehkan itu hanya di tingkat universitas. Oke. Sebaiknya di sekolah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di sekolah itu kan di kelas 3-nya yang mungkin Pemilih pemula. pemilih pemula. Sementara kelas 1-2 kelas 1, belum. 2 itu belum bisa. Nah, sampai hari ini kita masih menunggu dari apa yang akan diatur oleh KPU di PKPU itu nanti akan dilahirkan per Bawaslu oleh Bawaslu begitu, Bang. Iya. Bang Dan, apakah ini kemudian yang dianggap selama ini kurang peran serta para pemuda? Sehingga mungkin ketika nanti bisa berkampanye di lembaga pendidikan, khususnya di universitas, otomatis anak-anak kuliah, otomatis kaum milenial ini akan ikut ambil bagian. Apakah begitu atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita pikir ya, Bang Kiri ya, apakah itu karena kurang turut sertanya para pemuda itu, saya pikir tidak. Karena begini, kalau saya melihat, saya sudah baca yaitu ya kurang lebih 51 halaman putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 itu sebenarnya yang diuji itu kan pasal 280 ayat 1 huruf H. Disebutkan begini, peserta kampanye calon itu dilarang berkampanye di tempat ibadah, Oke. tempat pendidikan, kemudian di fasilitas-fasilitas pemerintah. Nah, sebenarnya yang diajukan oleh pemohon itu ada kontradiksi antara norma dengan penjelasan. Oke. Nah, di dalam penjelasannya itu ada kata kecuali. Kecuali ada undangan dari orang yang bertanggung jawab terhadap fasilitas tersebut dan tidak menggunakan atribut partai. Tidak menggunakan atribut kampanye. Nah, maksud si pemohon itu dihapuskan kata kecuali itu. Artinya ya kalau memang sudah tidak boleh berkampanye di rumah ibadah, di tempat sekolah, di fasilitas-fasilitas pemerintah, itu jangan lagi dibuka ruangnya oleh penjelasan. Yeah. Jadi terjadi pertentangan. Nah, tapi yang terjadi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwasanya di tempat ibadah tidak boleh, tapi di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan itu boleh. Itu boleh. Nah, artinya apa? Saya secara akademisi ya melihat bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai seorang akademisi saya melihatnya ada sedikit kejanggalan ya. Kenapa? Kalau dari 3 itu yang diajukan, yang pada prinsipnya yang tidak dikabulkan itu adalah berkampanye di rumah ibadah dengan alasan sensitivitas dan religi. Nah, kemudian di tempat-tempat pendidikan itu diperbolehkan. Pertanyaannya hanya satu. Apakah tempat pendidikan itu tidak ada yang menganut religi? Kan banyak sekolah-sekolah, perguruan-perguruan tinggi itu yang sifatnya religius. Yeah. Oke, misalnya umat Muslim punya pesantren, punya perguruan tinggi Islam, umat Nasrani pun punya demikian juga halnya sama seperti umat Islam punya itu. Nah, jadi artinya
yang dimohonkan berbeda, yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu berbeda. Bukan karena kekurangsertaan para pemuda itu. Bukan sendiri. karena itu. Itu pandangan dari para akademisi. Boleh ditanggapi, Bang? Apakah karena juga tahun ini merupakan daftar pemilih sementara kita itu didominasi oleh kaum milenial? Banyak itu presentasinya. Saya kira begini ya, mungkin kalau abang kita dari akademisi boleh ya menafsir ya, boleh menafsir, boleh mengkritisi dan segala macamnya gitu ya. Kalau kita di Bawaslu, ya terkhusus saya di Bawaslu Sumut ya, itu sebenarnya apa yang diperintahkan itu yang dijalankan. Kami tidak menafsir dan tidak merencanakan lalu melahirkan gitu. Nah, kalaupun seandainya misalnya latar belakang lahirnya putusan MK itu seperti yang tadi dikatakan oleh abang kita, ya kami menunggu eksekusinya gitu. Kalau misalnya pada akhirnya harus di tempat ibadah, kalau memang itu menjadi ketentuan, itu akan kita ikuti, kita awasin gitu. Nah, ini kan kata kuncinya kalau di Bawaslu itu, apa yang diatur oleh KPU, itu yang akan diawasin oleh Bawaslu. Apa yang dibuat di situ, itu kita pastikan dilakukan sesuai aturan itu. Nah, itu dulu. Kemudian kalau soal tadi yang disampaikan oleh abang kita itu, bahwa di kampus itu ada orang religi juga, ya saya pikir ya benar ya. Karena di kampus juga termasuk jurusannya ada yang agama, ada yang budaya gitu ya. Akan tetapi kekhawatiran itu lebih kepada kalau kita menelisik ke pemilu terakhir gitulah ya, 2019 hoax, kekhawatiran konflik horizontal gitu, isu SARA dan segala macamnya itu memang menjadi sangat wajar kita rasa untuk tidak membawa politik ini ke tempat ibadah gitu. Kenapa kita merasa masuk akal gitu ya di dunia pendidikan, karena di dunia pendidikan itu lebih kepada akademiknya gitu ya. Kalau saya sih melihatnya begitu. Nah, di ruang-ruang akademik ini kan memang kita boleh berdebat. Ada ruang-ruang yang kita punya pemikiran sendiri gitu, yang katakanlah dipertentangkan di dalam. Nah, kalau di tempat ibadah kan ini rentan sekali kira-kira begitu. Barangkali ini yang menjadi pertimbangan ya. Saya melihatnya ini yang menjadi pertimbangan penting sehingga di tempat ibadah itu dibuat pengecualian kira-kira gitu. Bang Dan, apakah kemudian kalau nanti ini dijalankan, bukankah ini merupakan pemantik untuk meningkatnya suhu politik? Pemanasan suhu politik. Bisa. Jadi begini, sebelum saya sampai ke sana ya, ada yang tadi ingin saya sampaikan. Tidak satupun pertimbangan MK itu mendasari putusan memperbolehkan berkampanye di gedung-gedung di fasilitas-fasilitas pemerintah dengan di gedung-gedung pendidikan. Tidak ada satu pertimbangannya pun yang menyatakan keterkaitannya dengan pemuda. Satu pun tidak ada. Nah, maka dari itu tanpa alasan. Jadi kalau meningkatnya suhu politik, saya berkeyakinan iya bisa jadi. Bahkan tensi politik bisa lebih tinggi dari yang lalu-lalu. Kenapa? Kan bisa jadi kampus itu sebagai sarana untuk dilakukannya politik praktis. Saya kasih contoh. Misalnya boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan gedung-gedung pendidikan, tempat-tempat pendidikan. Pertanyaannya satu, kalau dia menggunakan fasilitas pemerintah, memang di situ ada sepanjang ada undangan dan tidak menggunakan atribut partai. Kita katakanlah yang maju itu adalah calon incumbent. Apakah dia bisa berlaku equal untuk memberikan partai-partai politik yang tidak mendukung dia untuk menggunakan fasilitas pemerintah dan sekolah-sekolah negeri? Artinya apa? Ekualitas pemilu itu menjadi lebih rentan dan suhu politik bisa lebih meninggi. Seolah-olah ada anak tiri dan anak kandung nanti dalam pelaksanaan kampanye itu sendiri. Itu dari saya. Baik. Bang Saud, kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Bang Dokter dari tadi, tensi politik akan menaik begitu ya. Kalau tensi politik naik, suhu politik akan semakin memanas untuk jelang pemilu atau nanti di pemilu itu sendiri. Bagaimana kemudian antisipasi oleh Bawaslu? Karena ini pasti pelanggaran akan semakin banyak oleh peserta pemilu. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga memang benar-benar bisa menegakkan keadilan begitu? Ya. Kalau langkah antisipasi yang sifatnya dini itu kita udah coba lakukan penyusunan indeks kerawanan pemilu ya. Itu saya masih di Bawaslu Kabupaten waktu itu, sekarang udah di Bawaslu Sumut. Itu diluncurkan di
di tahun yang lalu kalau nggak salah di Oktober apa November gitu. Indeks kerawanan pemilu ini bagaimana kita memandang masa lalu pemilu yang sudah lampau lalu memprediksi apa yang akan terjadi di pemilu selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya upaya yang lebih konkret itu karena kami juga masih baru, kabupaten kota juga baru 2 minggu ya ini dilantik, baru seminggu. Ya. Pada tahapan ini kami akan memperkuat ini. Untungnya putusan MK ini semakin mencuat sekarang gitu ya. Nah ini akan menjadi perhatian serius di Bawaslu. Bagaimana kami bisa menjadi satu persepsi, lalu nanti melahirkan formula-formula yang ya kita harapkan bisa mengantisipasi gejolak-gejolak yang di masa lalu itu tidak terulang. Ya khususnya yang berkaitan dengan politik di kampus dan di tempat ibadah itu. Dilarang saja ini berpolitik di tempat ibadah, 1-2 itu kan masih kita temukan. Nah ini kan perlu kita carikan pola yang lebih tepat dan lebih konkret. Bagaimana supaya apa yang sudah diputuskan MK itu benar-benar bisa kita jalankan. Tidak berpolitik di tempat ibadah gitu ya. Nah terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bang Dokter tadi bahwa ya sebenarnya ruangnya itu nggak berkaitan dengan apa yang dituntut gitu ya. Kita kalau dari Bawaslu sendiri tidak terlalu memasuki wilayah seperti itu karena kita kira itu butuh kajian tersendiri ya, efek dan latar belakangnya. Tapi yang pasti Bawaslu akan mempersiapkan jajarannya untuk itu. Selain itu kita juga sudah berkoordinasi sebelumnya di rakor-rakor bahwa Bawaslu RI akan berupaya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Facebook, YouTube dan yang lain itu. Bagaimana nanti pengelolaan konflik ini bisa kita eksekusi secara langsung. Ini kan kalau kita coba lihat struktur permasalahannya kan ketika ada hoax misalnya kita kan nggak bisa langsung take down gitu Facebooknya atau yang terjadi di medsos. Nah ini ke depan kita harapkan katakanlah melalui upaya yang dilakukan Bawaslu RI bila perlu melalui regulasi ini bisa kita lakukan secara langsung dan konkret. Nah kalau kita coba lihat di pemilu 2019 saya di kabupaten itu kalau ada hoax begitu secara masif di Facebook itu kita nggak bisa langsung menurunkan ini. Kita lapor ke polisi di kabupaten itu pun harus menyerahkan lagi ke Polda gitu. Nah ini kan sebenarnya kesulitannya tidak hanya di tingkat pengawas ya. Ini justru kesulitannya sebenarnya karena bisa pengawas langsung yang eksekusi nggak bisa, kan benar. Nggak bisa. Harus menjalankan aturannya saja yang bisa begitu ya, berkomando saja yang bisa. Iya. Oke. Bang Dr. Dhani, kalau kita lihat apakah kemudian diuntungkankah ketika suhu politik meningkat anak-anak muda akan ikut terpicu? Akhirnya datang ke TPS. Saya pikir tidak ya. Tidak, memang ya begini. Tapi kan suksesnya pemilu itu ketika dilihat representasi berapa DPT itu yang menggunakan hak pilihnya. Ya betul. Artinya tingkat partisipasi masyarakat kan mau diukur dari situ. Jadi begini, kalau hanya tingkat partisipasi masyarakat yang diharapkan sehingga ruang tempat-tempat pendidikan, fasilitas-fasilitas pemerintah itu dibolehkan untuk berkampanye, saya pikir nggak ada hubungannya sama itu. Bahkan ya kalau kita lihat Pak ya, original intent perumusan pasal 280H ayat 1 Undang-Undang Pemilu itu tidak ada satu praksi pun yang membolehkan berkampanye di rumah ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Artinya partai politik yang ikut dalam merumuskan pasal itu juga pun tidak sepakat bahwasanya gedung-gedung fasilitas pemerintah, gedung-gedung pendidikan, rumah-rumah ibadah itu dijadikan sebagai ajang kampanye politik praktis. Kenapa? Karena kalau itu yang dilakukan maka saya yakin equality daripada pemilu itu tidak akan bisa tercapai. Apalagi harapannya hanya semata-mata untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tentu tidak. Oke. Baik. Apakah nanti setiap adanya kampanye dari masing-masing peserta pemilu itu akan terus diawasi oleh Bawaslu dan bagaimana mekanisme pengawasannya sehingga akan ketahuan ada pelanggaran atau tidak. Nanti dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Kita saksikan dulu satu lagu yang berikut ini dulu untuk Bang Dhani dan Bang Saud ini. Silakan. Milih
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tanggapan Publik ya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan topik kampanye di lembaga pendidikan. Saya ke Bang Saud lagi dari Komisioner Bawaslu. Ketika nanti kampanye, apakah setiap kampanye yang akan dilangsungkan nanti di wilayah Sumatera Utara, yang kita katakan di wilayah Sumatera Utara atau di Medan kah, apakah semua Bawaslu nanti akan terus melihat jalannya pelaksanaan kampanye itu sendiri sehingga bisa mengetahui apakah pelanggaran yang ada atau mungkin bisa pakai mekanisme yang lain begitu? Baik, Bang. Ya, secara undang-undang di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan sudah jelas kita lihat bahwa Bawaslu RI itu jumlahnya 5, Ya, Bawaslu sedikit Provinsi sekali. itu ini. Sampai itu nanti ke tingkat TPS, di TPS itu hanya 1 gitu. Nah, kalau dari sisi kuantitas ya, ini sebenarnya Nggak memungkinkan setiap sangat kampanye tidak itu masuk ada orang akal gitu. Kalau kita lakukan secara melekat. Mekanisme yang lain, perpanjangan tangan seperti apa? Untuk itu Bawaslu melalui beberapa pola yang kita sudah rencanakan. Yang pertama itu dengan IKP tadi ya. Kita coba analisis, kita melakukan kajian. Lalu nanti dari situ kita baca petanya. Yang kemudian kita lanjutkan dengan membangun hubungan. Dari peta ini tadi kita coba bangun hubungan. Lembaga apa saja, siapa saja, tokoh apa saja, partai apa saja yang harus kita bangun hubungan yang solid gitu. Sehingga nanti potensi yang sudah kita baca sebelumnya itu bisa kita jaga gitu. Nah, selanjutnya ya tentunya dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat umum, termasuk juga para peserta pemilu untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Nah, salah satu contoh yang mungkin agak ekstrim ya, bagaimana misalnya pada proses persaingan itu bisa kita lahirkan persaingan lebih sehat, saling menjaga. Nah, si A misalnya, partai A misalnya dengan partai B, ini kan ada dugaan money politik misalnya. Kita dorong supaya saling menjaga, supaya money politiknya tidak terjadi gitu misalnya. Nah, termasuk juga dari awal kita yang memungkinkan dilakukan secara melekat pengawasannya, mulai dari KPU sistemnya, aturannya, secara administrasinya, ini kita lakukan secara melekat. Nah, di luar itu semua kita akan membuka ruang-ruang partisipasi, termasuk membuka posko-posko, tempat-tempat pengaduan sampai nanti ke tingkat desa dan bahkan dusun pada hari-hari menjelang masa tenang gitu. Baik. Itu saya pikir. Bang Dani, apakah selama ini juga masyarakat sudah cukup proaktif untuk melaporkan hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu? Atau justru ketika masyarakat ini kan punya dukungan masing-masing juga begitu? Apakah ketika misalnya orang yang didukungnya itu ketika kesalahan juga nggak akan diekspos begitu? Tapi kemudian orang yang tidak didukung misalnya dia akan langsung diekspos atau diadukan begitu? Nah, kalau kita lihat itu ya, itu kan semuanya tidak kembali kepada tingkat kesadaran pendidikan politik masyarakat kita sendiri. Kan barometernya di situ sebenarnya. Tapi kalau kita lihat eskalasi kampanye yang terjadi selama ini, yang terjadi itu adalah pertama ketika yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang didukung oleh masyarakat itu, saya yakin masyarakat itu pasti masih akan diam. Nah, yang dia lakukan itu adalah ketika calon lawan, calon yang tidak dia dukung melakukan kesalahan-kesalahan dalam berkampanye, itu yang akan dia laporkan. Tapi itu pun saya yakin yang dari pihak Komisioner Bawaslu juga tahu bahwasanya jarang sekali ada ya, tapi jarang sekali laporan yang sampai kepada Bawaslu itu adalah hasil laporan daripada masyarakat. Itu lebih banyak daripada temuan-temuan di lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Artinya apa? Tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik untuk melaporkan ketika terjadinya kecurangan itu masih sangat rendah sekali. Oke, meskipun sangat rendah kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu misalnya begitu. Apalagi ada media sosial, banyak sekali sebenarnya masyarakatnya sudah melakukan pengaduan secara tidak langsung di sana. Apakah menurut Bang Dani tadi masih relevan antara kesadaran politik dan juga pendidikan politiknya ketika sudah ada dukungan? Apakah ini bisa semua hilang? Kesadaran politik, pendidikan politik ini bisa hilang karena dukungan? Ya. Menurut Bang Dani? Nah, orang Indonesia, saya pernah baca bukunya Mukhtar Lubis ya, Karakteristik Manusia Indonesia judulnya. Dia katakan, sifat manusia Indonesia itu sangat Calvinisme. Dia sangat mengagungkan apa yang menjadi patronnya. Benar. Nah, itu karakteristik manusia Indonesia. Artinya ketika salah itu paling tidak dia diamkan. Kalaupun tidak dia bela, paling dia diamkan. Jadi tingkat pendidikan politik itu
saya pikir ya bagaimana sekarang masyarakat Indonesia itu mendapatkan pendidikan politik yang seharusnya pendidikan politik itu adalah tugas utama dari partai politik yang kita sama-sama tahu, sama-sama terasa selama ini kurang dijalankan. Bagaimana kita mau mengatakan oke, masyarakat Indonesia sudah memiliki tingkat pendidikan politik yang tinggi padahal itu belum pernah dia peroleh. Nah, maka dari itu kalaupun sudah dia peroleh, saya yakin berdasarkan hasil penelitian karakteristik manusia Indonesia ketika calon yang dia dukung itu yang melakukan kekeliruan atau pelanggaran-pelanggaran di dalam kampanye, dia akan enggan untuk melakukan pelaporan atau pengaduan kepada pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum. Baik. Kalau begitu, Bang Saud, apakah setiap ada laporan dari masyarakat atau setiap adanya temuan di tengah-tengah masyarakat, ya, apakah ini lihat dulu sumbernya di mana, siapa ini begitu, sehingga apa gampang untuk mendeteksinya? Oke. Jadi Bawaslu itu yang pertama itu setiap laporan itu wajib kami respon. Setiap Wajib kami, laporan, iya. siapapun melaporkan, Siapapun. apapun bentuknya. Identitasnya tidak jelas sekalipun. Setuju. Ini kami respon. Akan tetapi penanganannya, kalau dia misalnya pelapor dan ada terlapornya dengan jelas, nanti dilihat dia apakah dia masuk ke sengketa, apakah dia masuk ke penanganan pelanggaran. Nah ini teman-teman di penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa akan membuat juga sistematikanya. Kalau sengketa dia seperti apa, nanti dipenuhilah syarat-syaratnya gitu. Nah, kalau dia penanganan pelanggaran misalnya seperti apa, nanti dipenuhi juga. Di Bawaslu sampai ke tingkat kabupaten kota itu sudah ada. Ada meja tempat ngelapornya, ada berkasnya. Nanti kalau misalkan ada pelapor, kami mau melaporkan ini, nanti kita kasih informasinya. Kalau ini begini kasusnya, ini masuk ke sengketa. Kalau soal-soal ini masuk ke penanganan pelanggaran. Kalau penanganan pelanggaran, ini syaratnya. Kita sediain semua. Kita sediakan semua. Nah, kalau nanti ini setelah masuk kita terima lalu dinilai oleh teman-teman penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa, kalau nanti dinyatakan memenuhi syarat, dia akan diteruskan ini sampai ke keputusan. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan gimana kalau misalnya nggak memenuhi syarat formilnya misalnya pelapor gitu. Nah, ini akan kita jadikan jadi temuan awal atau informasi awal gitu, informasi awal. Nah, jadi ini akan dimanfaatkan oleh teman-teman lah kita sebut ya, teman-teman yang mau curang. Iya, kadang-kadang dia mau menyelesaikan masalah tapi dirinya nggak mau menunjukkan gitu kan. Ya boleh juga, silakan aja kasih informasinya. Kami akan pelajari nih. Pelajari apakah dia memenuhi syarat. Nah, ini tidak menjadi informasi yang katakanlah seperti laporan tadi. Kami akan menjadikan ini temuan. Dari temuan itu begitu kami nyatakan di penanganan pelanggaran atau di PS itu sudah memenuhi syarat, ini akan ditindaklanjuti juga. Nah, katakanlah kalau dia pidana. Nah, dia akan menggunakan penanganan pelanggaran yang selanjutnya masuk ke Gakumdu. Dari Gakumdu akan mengajukan ke pengadilan, kira-kira gitu, Bang. Tetapi pengalaman saya ini sejak di Bawaslu dan di 2017 saya ad hoc, benar, Bang, jarang lapor. Dan hampir tidak ada orang yang dihukum sampai ke pengadilan. Nah, gara-gara pelanggaran kampanye. Nah, kita juga menunggu. Kita tunggu, kita sosialisasi bahwa kita punya perangkat seperti ini, kita punya Gakumdu. Nah, kalau persoalan output dari setiap aduan, katakanlah ada aduan begitu, ada yang penjara atau tidak, itu nanti kan melewati Bawaslu dia. Nah, kami nggak bisa mentersangkakan orang. Kami nggak bisa nokok orang menjadi penjara gitu. Tapi prosesnya itu kami penuhi. Ke Gakumdu. Nah, nanti digeser ke Gakumdu atau digeser ke pengadilan. Atau kalau dia nanti sengketa hasil itu kan di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, prosesnya ini semua kan masuknya melalui Bawaslu, lalu kita urusin di sini, nanti dia kemana digesernya gitu. Nah, kalau mau informasi seperti ini bisa dicek ke Bawaslu Sumut atau di Bawaslu Kabupaten Kota berapa sih kasus yang sudah ditangani. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR kami juga di Bawaslu Sumut. Selama ini banyak informasi yang harusnya kami ekspos gitu ya. Mungkin menjadi PR kami ke depan, ini bisa kami sampaikan ke publik bahwa ada beberapa kasus yang sebenarnya nggak memberatkan pelapor gitu, nggak. Ya kadang-kadang kan pelapor nanti aku jadi dipanggil apa gitu. Jadi saksi gitu ya. Iya, nah ini yang akan menjadi PR kami ke depan, Bang. Baik, Bang Dan, selama ini proses penegakan hukum, proses hukum di Gakumdu itu apakah sudah dilihat efeknya atau tidak? Jadi begini, mungkin Bang Saud ini pandangan akademisi. Saya minta pandangan akademisi. Pandangan akademisi ini kan bisa memberikan sebuah evaluasi juga begitu. Oke. Silakan. Jadi gini, kalau pandangan seorang akademisi itu
untuk melihat apakah penegakan hukum pemilu itu baik atau tidak, barometernya itu ada 3. Oke. Ada 3 barometer, sehingga kita nanti sampai pada sebuah kesimpulan ini sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Satu, yang pertama dia yang terkait dengan legal culture-nya, kesadaran hukum masyarakatnya. Apakah masyarakat Indonesia sudah sadar betul akan penegakan hukum, sudah sadar betul akan budaya hukum yang terkait dengan pemilu? Sehingga dia mau melaporkan dan acuh ketika terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang kepemiluan, khususnya kampanye. Itu legal culture. Yang kedua, kita lihat legal substansinya. Legal substansi itu materi hukumnya. Saya, Bang Keri ya, mungkin yang dari komisioner juga paham betul. Regulasi untuk penanganan perkara yang sifatnya pidana, itu cenderung sangat singkat. Apabila dibandingkan dengan banyaknya perkara yang harus ditangani. Artinya apa? Bawaslu sebagai sebuah lembaga yang mengontrol, mengawasi ketika terjadinya, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu pun dihadapkan pada regulasi-regulasi yang bisa membuat pusing sendiri. Artinya regulasinya pun bermasalah. Yang ketiga, aparaturnya. Tadi sudah dijawab. Orang Bawaslu kan hampir tak mungkin melakukan pengawasan melekat melihat daripada personilnya. Kan begitu. Artinya kalau dari 3 ini satu saja tidak terpenuhi, saya garansi dalam tataran akademik penegakan hukum di bidang pelanggaran pemilu itu tidak akan pernah tercapai. Tanggapannya Bang Saud, apakah satu di antara 3 ini masih ada yang belum terpenuhi? Meskipun sebenarnya kalau saya pribadi, saya pernah menyaksikan dan meliput sidang yang dilakukan begitu. Ya, kalau Bang Dani tadi menyampaikan itu udah di level ini ya, udah di level analisis dan ini ya, udah ke level regulasinya ya. Kalau kami sih ya tetap kembali, saya nggak bisa melangkahi, saya hanya bisa berkomentar di eksekusinya, apa yang sudah diatur. Nah, kalau soal itu ya, sepanjang itu masuk ke Bawaslu, sepanjang itu memenuhi syarat di penanganannya, itu nggak harus kami tangani. Wajib. Contoh begini, begitu ada temuan atau begitu ada laporan, paling lama 14 hari itu udah harus selesai. Kalau nggak selesai, kami yang kena. Nah, itu yang saya maksud tadi. Dia akan berhadapan dengan aturan itu sendiri. Nah, misalnya kalau ada temuan, sejak kami nyatakan ini memenuhi syarat, kami harus melahirkan keputusan. Kalau tidak, kaminya yang pidana. Nah, hal seperti ini hampir semua ini kalau di Bawaslu udah diatur semua. Nah, jadi kadang-kadang pernah bertanya begini, Bang, itu kasus yang kemarin pemberian uang itu bisa nggak kita adukan sekarang? Ke Bawaslu-nya nggak. Dia nggak kasus pemilu lagi. Nanti dia udah pidana murni, udah ke kepolisian gitu. Nah, kami ini diatur oleh jadwal yang sudah ditentukan. Begitu ini dimulai, ini harus diakhiri persekian hari gitu dia, Bang, apakah nanti di pemilu 2024 ini atau jelang pemilu 2024 ini bisa setiap ada kasus yang diselesaikan oleh Bawaslu langsung dirilis begitu Bang? Kan media sosial banyak, platform digital banyak Bang begitu. Artinya apa? Sehingga masyarakat benar-benar tahu apa yang sudah dilakukan 14 hari ketika tidak diskusi oleh Bawaslu atas laporan yang sudah diakui dan dianggap kesalahan dan harus diproses hukum. Ketika tidak diproses, maka akan ada sanksinya terhadap komisioner. Ya tentu nggak boleh diselesaikan, harus Tapi diselesaikan. Tapi nanti apakah ada upaya untuk ada salurannya sehingga masyarakat tahu ini proses yang sengketa yang sudah diselesaikan oleh Bawaslu gitu loh maksudnya? Saya kira sederhananya begini Bang. Jadi mau berapapun dia, saya kasih contoh di Taput waktu itu ya, di 2018 kalau nggak salah. Itu bahkan mungkin ratusan dalam satu hari atau puluhan lah masuk penanganan pelanggaran yang semua ini harus ditangani melalui penanganan pelanggaran. Stafnya hanya 1 misalnya. Tapi konsekuensinya 1, begitu dia tidak menyelesaikan ini yang puluhan atau bahkan ratusan ini dalam jadwal yang tadi, konsekuensinya dia akan mendapat sanksi. Dari mana? Dari DKPP kalau kami.
Etik jadi. Ya, jadi kalau abang tanya misalnya itu bisa nggak ya? Harus bisa. Harus bisa. Bagaimanapun dia harus bisa. Oke. Begitu masuk dinyatakan itu memenuhi syarat, keputusannya harus ada. 14 hari ke depan. 14 hari. Gitu. Bang Dani, kalau melihat peraturan yang ada, Ya. sebenarnya kan sengketa bisa diselesaikan semuanya. Ya. Apakah kepuasan masyarakat, indeks kepuasan masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu ini sudah semua terpenuhi begitu? Nah, gini. Kalau barometernya itu adalah indeks kepuasan masyarakat, sampai kapanpun Tidak akan ada bisa terpuaskan. tidak akan nih, Pak. Apalagi Bawaslu itu kan bukan alat pemuas ya kan. Nah, artinya Ini hipotesa. hipotesa. Jadi begini, kalau saya pikir begini, kalau indeks kepuasan itu adalah kinerja Bawaslu, setiap laporan itu sudah menjadi adagium dalam hukum. Tidak ada satu putusan pun, tidak ada satu penanganan perkara pun yang dapat memuaskan semua pihak. Dia akan tetap dianggap curang oleh yang kalah dan tetap dianggap benar oleh yang menang. Itu sudah menjadi konsekuensi hukum. Nah, artinya apa? Yang menjadi ganjalan, saya yakin, tadi sudah saya ungkapkan di awal, yang menjadi ganjalan bagi Bawaslu itu sendiri adalah regulasi itu sendiri. Dia diwajibkan 14 hari harus sudah mengeluarkan hasil. Ya kalau perkara yang diajukan itu satu, oke lah, saya pikir sah-sah saja. Tapi kalau yang menjadi permasalahan yang harus ditangani itu ada puluhan, ada ratusan, bagaimana mungkin dia bisa menangani 14 hari, apalagi tidak didukung oleh aparatur yang kuat, aparatur yang banyak. Saya katakan kan dikasih contoh tadi, petugasnya 1, komisioner berapa? 7. Kita bisa bayangkan, 24 jam, kalau kita bagi 24 jam, apakah anggota Bawaslu itu tidak tidur untuk menangani perkara yang ratusan itu yang kalau tidak dia selesaikan dia akan mendapatkan sanksi. Artinya bagaimana kita menuntut secara profesional pekerjaan daripada Bawaslu untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran, menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye itu, sementara dia terkungkung oleh regulasi yang menekan dia 14 hari harus sudah selesai. Itu kan menjadi tantangan sendiri bagi Bawaslu. Maka dari itu saya harap Bawaslu apapun dia, ya nikmatilah, memang begitulah regulasinya, bekerjalah secara profesional. Baik, bekerja secara profesional itu yang paling penting sih sebenarnya Bang Dani ya. Iya. Tapi apa sih persiapan dari Bawaslu nanti untuk menghadapi semua permasalahan yang akan muncul di pemilu 2024 ini sesaat lagi setelah kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Tanggapan Publik dengan topik yang kita angkat, kampanye di lembaga pendidikan dengan narasumber yang telah kita hadirkan, Bang Saud Buang Manalu dari Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bang Dr. Dani Sintara SHMH selaku akademisi. Saya ke Bang Saud lagi. Bang Saud melihat akan setiap pemilu itu pasti banyak permasalahan personal yang akan dihadapi oleh Bawaslu. Bagaimana kemudian persiapan Bawaslu untuk menghadapi itu ke depannya? Mengingat persaingan semakin ketat, kemudian suhu politik akan semakin memanas. Apalagi di 2024 ini. Oke. Tadi sudah kita coba ini bicarakan soal bagaimana Bawaslu akan menghadapi soal-soal penanganan pelanggaran, soal sengketa. Nah, ini membutuhkan kompetensi yang luar biasa ya. Di tengah tahapan yang sedang berjalan itu Bawaslu melakukan pergantian karena memang akhir masa jabatannya terjadi di situ, termasuk di kabupaten kota. Nah, ini kan situasinya sebenarnya agak sulit ya. Bagaimana kami menggunakan orang-orang baru melanjutkan kerja-kerja yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh ada di Deli Serdang dan di Tapteng itu. Begitu teman-teman ini masuk langsung berhadapan dengan sengketa. Nah, akan tetapi nggak boleh ini memang harus diputuskan begitu, harus ditangani dan diteruskan ini proses laporannya. Nah, pada kondisi seperti ini kami akan memperkuat jajaran kami. Nah, yang paling utama itu ada di kabupaten kota karena secara teknis di kabupaten kota penanganan itu akan lebih banyak ya daripada di tingkat provinsi. Akan tetapi provinsi akan lebih banyak tugasnya berkeliling melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota. Nah, melihat situasi yang seperti ini, ditambah lagi dari sisi kuantitas itu tadi Bawaslu ini sangat
sangat minim manusianya dibandingkan dengan jumlah yang harus diawasi, maka kami lebih fokus kepada bagaimana melakukan pencegahan. Nah, sehingga apa yang akan kita hadapi pada proses penanganan pelanggaran itu kan tensinya luar biasa itu. Apalagi dia pada saat kampanye misalnya. Kalau dia masih di level administrasi, katakanlah antar peserta atau antar partai, ini kan masih 2 partai yang kita hadapi atau 2 oknum yang kita hadapi. Kalau dia masa kampanye, nah ini kan di tingkat regulasi pun mungkin Bang ya masih banyak yang harus dibenahi nih soal-soal pengawasan kampanye. Kami melihat bahwa upaya untuk melakukan pencegahan itu akan jauh lebih tepat daripada bagaimana kita melakukan penanganan terhadap pelanggaran. Nah, walau demikian bukan berarti kami tidak fokus atau tidak melahirkan komisioner di tingkat kabupaten itu ya, tidak profesional, tetap juga profesional. Nah, sekarang itu begitu mereka dilantik itu dilakukan pembekalan selama sekian hari. Itu total dan fokus. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan hampir semua kabupaten kota itu akan dilakukan pembenahan di bidang mediasi, bagaimana memediasi. Nah, ini kan salah satu upaya kita agar di tingkat penanganan pelanggaran itu tidak menjadi fokus lagi. Fokus kita bagaimana supaya ini tidak terjadi konfliknya. Bagaimana supaya teman-teman di penyelenggara itu, di KPU, di Bawaslu justru itu bisa bekerja sesuai dengan aturan sehingga potensi masalah atau yang kita baca tadi di IKP itu akan muncul masalahnya itu tidak terjadi. Yeah. Nah, selain melakukan pemetaan itu tadi, kita seluas-luasnya membangun hubungan. Nah, saya selaku Humas Datin sekarang, saya coba berkeliling nih, roadshow ke teman-teman media, ke teman-teman pers, bahkan ke lembaga-lembaga. Kami coba bangun komunikasi dan teman-teman yang dari pers, kalau membutuhkan kami akan cepat kami meluncur, Bang. Itu cepat sekali kami meluncur. Kita harapkan nanti begitu. Iya. Kita harapkan begitu. Itu dalam rangka memperkuat Bawaslu, melibatkan semua pihak agar fokus kita pencegahan ini tadi benar-benar kita dapat. Baik. Sehingga yang katakanlah yang soal-soal kuantitas itu tadi kita sedikit khawatir, walaupun sebenarnya kami tidak khawatir. Kami siap dan kami kuat untuk menghadapi apapun, bagaimanapun situasinya nanti di pemilu 2024. Tapi kita fokus, khususnya di awal ini kita fokus melakukan pencegahan gitu. Baik, oke. Bang Dhani, apakah strategi yang disampaikan oleh Bang Saud tadi menarik ini? Ternyata sebenarnya pencegahan itu lebih baik begitu. Jadi artinya lebih jor-joran pencegahan dulu, sosialisasi pencegahannya daripada penindakannya sebenarnya begitu. Karena penindakan itu sama seperti Bang Dhani katakan tadi, sebaik-baiknya putusan itu ketika memang itu bukan ngedukung dia tetap menganggap itu benar atau salah gitu maksudnya. Sebenarnya kan begitu. Dalam khasana ilmu pengetahuan ya, khususnya ilmu hukum itu, aparatur penegak hukum manapun punya tugas itu kan ada 2, ada preventif, ada represif. Yeah. Nah, yang lebih diutamakan itu adalah preventif, pencegahan bagaimana tidak terjadinya sebuah tindak pidana, atau dalam konteks kepemiluan bagaimana pencegahan itu dilakukan supaya tidak terjadinya pelanggaran pemilu. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah, tadi saya agak lupa menyampaikan, walaupun semakin banyaknya Bawaslu lah kita katakan melakukan atau menangani dan melakukan proses penanganan terhadap pengaduan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu, maka semakin gagallah Bawaslu itu dalam melaksanakan tugasnya yang pertama. Kenapa? Karena pada hakikatnya tugas yang pertama itu adalah bukan menangani pelanggaran, tapi melakukan pencegahan. Maka desain yang lebih baik itu adalah seperti yang dikatakan oleh Bang Saud tadi. Bagaimana hadirnya Bawaslu itu adalah untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kampanye. Baik. Bagaimana secara masif nanti kita lakukan pencegahan ini, Bang? Kemana saja nanti target Bawaslu ini untuk memberikan sosialisasi? Yang pasti, apakah ke peserta dulu nih? Kalau peserta ya sebenarnya tadi udah disampaikan Bang Doktor ya, bahwa peserta itu sebenarnya punya tugas dan tanggung jawab tersendiri. Yeah. Persoalan mereka menjalankan atau enggak ya kembali kepada individu dan partai politik serta publik ya, pendidikan politik ya, mengikuti aturan main. Nah, ini kan bagian dari tanggung jawab peserta terhadap proses ini supaya proses ini semua tidak ada masalah gitu. Nah, kalau Bawaslu sendiri selain melakukan roadshow itu tadi ke lembaga-lembaga, ke dewan, ke
jurnalis, ikatan-ikatan jurnalis, komunitas-komunitas. Kami akan lakukan ini bukan hanya di tingkat Sumatera Utara ya, ini kita lakukan di tingkat kabupaten kota, dan kebetulan saya punya pengalaman unik di kabupaten dulu itu. Sebelum masa kampanye, sebelum potensi masalah itu muncul, saya sudah perintahkan ini perintahnya secara tertulis, dan akan kami lakukan secara tertulis setiap potensi yang kami anggap itu penting, itu akan kami langsung secara tertulis kepada jajaran kami untuk melakukan upaya-upaya pencegahan yang menurut mereka paling tepat. Karena kita boleh lihat di beberapa kasus gitu kan, penanganannya itu ternyata tidak sama. Nah contoh, di daerah yang sebenarnya beragam, justru misalnya di sini potensi masalah SARA itu lebih banyak muncul. Di daerah yang 1-2 misalnya suku agamanya justru lebih adem ternyata. Nah ini kan penanganannya tentunya beda-beda. Nah kita di Bawaslu juga akan memberikan ruang bagi teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota ini untuk meracik formulasi masing-masing dalam rangka ini memastikan pencegahan itu lebih diperkuat gitu. Baik. Bang Dhani, tentunya apapun yang menjadi putusan MK, ya selama itu menjadi putusan yang sudah disahkan, kan kita harus mengikutinya begitu. Bawaslu juga harus mengikutinya. Apa ini harapan Abang selaku akademisi supaya setiap tahapan pemilu itu tentunya bisa berjalan dengan baik, kemudian itu menghasilkan pemilu yang berkualitas, kita bisa menemukan pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Kalau harapan saya memang ya putusan Mahkamah Konstitusi itu secara normatif harus kita patuhi, walaupun secara akademik itu boleh kita perdebatkan. Tapi perdebatan kita itu tidak mendegradasi yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Dari putusan Mahkamah Konstitusi itu dia sudah dianggap benar, kita anggap benar karena itulah yang berlaku saat sekarang ini. Nah artinya apa? Dari situ kita harus belajar banyak. Begitulah reformulasi dinamika kepemiluan di Indonesia saat sekarang ini. Nah, satu catatan pentingnya, saya pernah membaca buku Democracy of America. Ya. Dia katakan ada beberapa karakteristik dari sebuah pemilu itu bisa dianggap sebagai suatu pemilu yang mencapai kesuksesan. Itulah kira-kira pemilu yang berhasil. Yang pertama, tingkat partisipasi masyarakatnya. Nah, semakin masif masyarakat berpartisipasi, maka semakin tinggilah kepedulian warga negara terhadap negaranya. Kan itu kan salah satu barometer sebenarnya itu. Kalau masyarakat sudah tidak peduli, artinya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kurang mendapat legitimasi daripada konstituen, daripada masyarakat. Jadi salah satu barometernya itu adalah pemilu itu dikatakan sukses, pemilu itu dikatakan berhasil ketika tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat atau tinggi. Yang kedua, supaya pemilu itu dikatakan sukses atau berhasil adalah minimnya terjadi kecurangan. Nah, itu merupakan tanggung jawab, bukan hanya kita mau melempar itu tanggung jawabnya Bawaslu, itu tanggung jawabnya pemilu, itu adalah tanggung jawab secara masif dari seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Nah, sehebat apapun penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, untuk mencegah agar tidak terjadinya kecurangan, tapi tingkat kesadaran berpolitik, tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat itu masih rendah, maka selama itu pula lah para penyelenggara itu tidak akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi barometernya sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama partisipasi masyarakat, yang kedua terjadi minimalisir kecurangan. Itu dia. Bang Saud, apa yang mau disampaikan Bang? Selaku Bawaslu kan tentunya pasti akan terus menjalankan aturan yang ada sehingga bisa menjalankan setiap tahapan yang ada dan bisa mengawal pemilu, kemudian juga bisa menjadikan pemilu 2024 menjadi pemilu yang damai, kemudian juga kita bisa menghasilkan pemimpin yang luar biasa. Baik, terima kasih Bang. Saya menggunakan bahasa sederhana aja ya. Iya. Pemilu ini kan sebenarnya kalau kita coba bahasa yang sangat sederhana itu, menghantarkan orang mendapatkan jabatannya. Yang perlu apanya? Sesuai aturannya. Tidak seperti yang tadi, tidak curang, tidak mengganggu hak yang seharusnya kepada orang lain. Nah, memastikan ini siapa? Ada Bawaslu. Bawaslu cukup nggak? Nggak cukup. Bawaslu, saya selaku Humas Datin Bawaslu Sumatera Utara mengajak seluruh elemen masyarakat, mengajak seluruh peserta pemilu, akademisi dan para pemerhati. Yuk kita sama-sama awasi pemilu di 2024, khususnya di Sumatera Utara. Tadi sudah disampaikan Bang Dokter bahwa suksesnya pemilu
kalau partisipasi itu tinggi. Bukan hanya partisipasi dalam hal mencoblos, Iya. tapi juga partisipasi memastikan proses ini berlangsung dengan Fair. baik dan sesuai dengan aturan. Baik. Kami akan sangat terbuka untuk pengawasan pemilu 2024 di Luar Sumatera. biasa hari ini dua narasumber yang cukup berkompeten untuk membahas topik yang kita angkat. Terima kasih Bang Saud Boang Manalu selaku Komisioner Bawaslu sudah di TPRI Sumatera Utara. Tapi yang pasti menarik apa yang dikatakan Bang Saud tadi, mengantarkan seseorang memiliki jabatan atau mengantarkan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin, tapi sesuai dengan aturan. Ini tugas kita bersama. Tapi ada dua hal yang menarik disampaikan oleh akademisi kita, Bang Doktor Muda ini. Katanya apa? Partisipasi masyarakat yang tinggi itu akan menghasilkan pemilu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, minim kecurangan. Minim kecurangan itu berarti tugas siapa? Tugas kita bersama semuanya. Oke, mudah-mudahan dengan kita bahas hal ini, semakin seminimlah kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pemilu menuju pemilu 2024 nanti. Dan semua masyarakat yang sudah berhak memilih ikut berpartisipasi nantinya untuk mensukseskan pemilu 2024. Sebelum kita berpisah, kita saksikan terlebih dahulu satu lagu yang menarik berikut ini.